Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang nahwu. Di pekan lalu kita telah membahas tema yang semoga antum masih ingat dan semoga antum bisa mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam bacaan antum ketika membuka kitab-kitab yang berbahasa Arab. Ya. Pekan lalu kita telah membahas tentang al-asma al-mu'rabat. Ya, isim-isim, macam isim-isim yang mu'rab. Ya, sebagai murojaah saja, review saja bahwa isim sebagaimana pembagian secara kuantitas itu ada 3 ya. Ada mufrad, ada mutsanna, kemudian ada jama'. Jama' itu terbagi lagi, ada jama' mudzakkar salim, ada jama' muannats salim, dan jama' taktsir. Kemudian pekan lalu kita telah membahas tentang al-asma al-khamsah, kemudian maksur, mangkus, kemudian isim ghairu munsharif. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yakni al-i'rab wal bina. Apa itu i'rab dan apa itu bina, gitu. Baik, kita mulai saja, diawali dengan mengenal apa itu i'rab. I'rab fil lughati huwa al-ibanatu wal idah. Jadi secara bahasa, i'rab itu adalah sesuatu yang jelas dan perubahan atau berubah. Adapun secara istilah, i'rab itu adalah perubahan yang terjadi pada akhir kata. Pada akhir kata, perubahan pada akhir kata. Nah, ini tolong digarisbawahi. Ataupun kalimat secara lafal maupun karena perbedaan amil ataupun yang memerintah yang masuk ke kata tersebut. Ya. Agar lebih jelas lagi akan Ana sampaikan beberapa contoh ya perubahan dari akhir kata tersebut yang disebut dengan i'rab. Di sini ada 3 kata, 3 kalimat. Al-baitu kabirun, ra'aitul baita fil baiti. Perhatikan kata al-baitu. Al-baita, al-baiti. Kata al-bait ini mengalami perubahan dalam setiap kalimatnya. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan i'rab. Maka ketika kita mengenal apa kedudukan sebuah kata dalam kalimat, kita akan bisa menentukan i'rabnya, ya, domahnya, kasrohnya, fathahnya atau sukunnya, gitu ya. Nah, kita lihat al-baitu. Kenapa dia disebut al-baitu kabirun, tidak al-baita kabirun? Ya. Apakah tidak masalah ketika kita menggunakan al-baita kabirun? Ya, secara gramatikal bahasa Arab tentu salah. Ketika al-baitu itu menggunakan domah, maka kedudukan dia itu adalah sebagai subjek biasanya. Ataupun asal sebuah isim itu adalah marfu, domah di akhirnya. Ya. Nah, domah itu dia bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Ya, al-baitu itu kan subjek, rumah itu besar, jadi subjeknya adalah rumah. Ya. Kemudian ra'aitul baita, apakah posisi al-baita pada kalimat ini? Ya, posisi al-baita di sini adalah sebagai objek. Maka ketika kita menempatkan sebuah isim dalam objek, dia haruslah menjadi fathah di akhirnya ataupun nasab. Kemudian fil baiti. Kenapa fil baiti, tidak fil baita, tidak fil baitu? Karena sebelumnya ada harfu jazam. Ini harfu jazam itu ada fi, ada waro'a, ala, dan lain sebagainya. Maka setiap kali ada isim yang didahului dengan harfu jazam, maka dia akan menjadi kasroh di akhirnya. Taib. Semoga antum bisa memahami sampai sini.
kita lanjutkan kepada pembagian i'rab. Pada pembagian i'rab ini diharapkan antum bisa menghafalkan istilah-istilah yang ada di dalam bahasa Arab ini. Ya, apa itu rafa, nasab, khafaz dan jazm. Rafa sebagaimana contoh yang antum lihat di sini, ya. Insanun, kitabun, ya. Madrasatun, akhir dari kata tersebut diakhiri dengan rafa ataupun domah, ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk i'rabnya, pembagian i'rabnya, ya. Domah itu rafa. Kemudian insanan, kitaban, madrasatan. Nah, ini yang dimaksud dengan nasab. Ya, nasab ini adalah fathah ataupun fathatain. Kemudian khafaz. Ini adalah khafaz. Ya. Insanin, kitabin, madrasatin, itu namanya khafaz ataupun jar. Ya. Ini adalah bentuk i'rabnya. Kemudian jazam adalah la tajlis. Nah, ini sukun bentuknya. Lam yadhhab. Kemudian alam ta'lam. Contoh yang lain, lam yalid walam yulad dan lain sebagainya. Antum hafalkan istilah-istilah ini. Rafa itu domah, nasab itu fathah, khafaz itu kasroh, jazam itu sukun. Baik. Ada catatan di akhir pembahasan tentang i'rab. Ikhwan sekalian, i'rab khafaz ataupun jar tidak mungkin terjadi dalam fiil, ya. Ini kalau ada fiil berbentuk jar, ini merupakan sebuah kekeliruan. Sebagai contoh adalah yajlisi, tadhabi. Ini kan fiil, ya, bukan isim. Yajlis artinya duduk, tadhhab artinya kamu pergi. Nah, fiil ini tidak menggunakan jar, tidak ada, dan ini adalah sebuah kekeliruan. Maka ini berarti bahwa i'rab isim hanya terjadi dalam 3 kemungkinan. I'rab isim di sini al-baitu isim, ya kan, terjadi pada 3 kemungkinan. Dia domah ataupun marfu. Kemudian al-baita, ta ini adalah mansub atau fathah. Al-baiti majrur atau khafaz. Ya, ini isim, ya, bukan. Ini bedakan al-baiti dengan yajlisi. Ini isim, sedangkan ini adalah fi'il. Fi'il tidak bisa berbentuk jar. Nah, begitu juga tidak mungkin ada isim yang majzum. Isim yang majzum itu sebagai contoh adalah ini isim kemudian dijazmkan lam al-bait. Ini adalah sebuah kekeliruan. Jadi tidak mungkin ada isim yang dijazmkan. Lam Muhammad, lam madrasah. Tidak ada isim yang dijazmkan. Taib. Sebagai penutup di sini pembahasan tentang bina, secara sekilas bina itu adalah tetapnya keadaan akhir kata pada satu kondisi tertentu. Sebagai contoh, huwa, nahnu, hadhihi. Kata huwa, ikhwan sekalian, ini pada contoh di sini selalu dibaca dengan huwa. Tidak mungkin dan tidak bisa dibaca dengan huwu ataupun huwi. Apapun kondisinya, apapun kedudukan dia dalam sebuah kalimat, maka dia akan tetap mabni. Dia tetap huwa, tidak akan berubah. Begitupun dengan nahnu, hadhihi, hadza dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud dengan bina. Baik, itu saja yang bisa Anda sampaikan. Silakan antum murojaah lagi, silakan dibuka kitab nahwunya dari halaman 26 dan halaman 27. Ya, insyaallah pekan akan datang kita akan membahas kajian ataupun tema yang setelahnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.